Halo murid-murid yang santuy, gimana bangun paginya? Udah nggak kesiangan kan? Kali ini kita akan belajar fungsi kuadrat bersama saya, Husain Khairi. Sebelum kita tahu apa itu fungsi kuadrat, mari kita lihat ini. Jika kita punya himpunan A dengan anggotanya 1, 2, dan 3, kemudian kita punya himpunan B dengan anggotanya 3, 4, 5, dan 6, lalu kita pasangkan seperti ini. 1 dipasangkan dengan 3, 2 dipasangkan dengan 4, dan 3 dipasangkan dengan 5. Dari sini kita dapatkan, jika setiap anggota di A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, maka ini bisa disebut fungsi dari A ke B. Nah, himpunan A ini disebut sebagai daerah asal atau domain. Kemudian himpunan B ini disebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Sedangkan himpunan B yang anggotanya punya pasangan dengan anggota A ini disebut sebagai daerah hasil atau rank. Nah, fungsi dari A ke B ini terkadang punya suatu aturan. Di sini kita bisa buat aturannya seperti ini. Fungsi dari A ke B ini yaitu 2 kurangnya dari. Kalau kita lihat 1 di sini itu 2 kurangnya dari 3. Atau kita bisa tulis 3 ini sebagai 1 ditambah 2. Begitu juga 2 dengan 4. 4 di sini bisa kita tulis 2 tambah 2. Begitu juga yang 5. 5 ini bisa diperoleh dari 3 ditambah 2. Jadi kalau kita punya suatu anggota A, misalkan saja X, maka dia akan berpasangan dengan anggota B yaitu X ditambah 2. Fungsi ini juga bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. F.2x, kemudian ada tanda panah kanan, X tambah 2. Atau bisa kita tuliskan juga seperti ini. Fx sama dengan X ditambah 2. Artinya kalau kita mau mencari pasangan dari 1, kita bisa tuliskan F1 sama dengan 1 ditambah 2. Maka ini bisa kita tulis F1 sama dengan 3. Ini artinya 1 itu dipasangkan dengan 3. Fungsi ada berbagai macam jenisnya. Salah satunya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a, b, dan c-nya adalah suatu bilangan dan a-nya tidak boleh 0. Nah, menyatakan fungsi kuadrat juga ada berbagai macam. Yang pertama menggunakan notasi, kemudian ada juga tabel, dan yang ketiga ada juga grafik koordinat kartesius. Kalau sudah sampai sini, mari kita ke tugas kalian. Tugas pertama adalah tuliskan namamu. Contohnya nama saya Husain Khairi. Yang kedua, hitung banyak huruf pada kata pertama, kedua, dan ketiga pada namamu. Contohnya seperti ini. Kata pertama di nama saya Husain, banyak hurufnya ada 6. Kemudian kata kedua di nama saya adalah Khairi, banyak hurufnya juga ada 6. Saya tidak memiliki kata ketiga, jadi banyak huruf di kata ketiga saya tuliskan 0. Selanjutnya nomor 3, buat fungsi kuadrat berdasarkan nomor 2 dan nyatakan dalam notasi, tabel, dan grafik seperti contoh berikut. Pertama kita tentukan dulu, A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan 0. Ini berdasarkan nomor 2 tadi. Kemudian kita bentuk seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. A-nya ini kita ganti dengan 6. Kemudian B-nya juga kita ganti dengan 6. Dan C-nya kita ganti dengan 0. Karena C-nya ini 0, maka kita boleh tidak menuliskannya. Kemudian kita bisa menentukan daerah asalnya. Daerah asal ini kalian bebas menentukannya. Kalau di sini saya pilih 0, 1, dan negatif 1. Lalu kita tulis X-nya sama dengan 0, maka kita bisa hitung F0 sama dengan 6 dikali 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0. Kalau kita hitung hasilnya itu sama dengan 0. Artinya untuk X sama dengan 0 maka pasangannya adalah 0. Lalu X-nya sama dengan 1, maka diperoleh F1 sama dengan 6 dikali 1 kuadrat ditambah 6 dikali 1. Kalau kita hitung ini diperoleh sama dengan 12. Lalu X-nya sama dengan negatif 1. Maka F negatif 1 ini sama dengan 6 dikali negatif 1 kuadrat ditambah 6 dikali negatif 1. Kita peroleh hasilnya adalah 0. Nah, ini menyatakan fungsi dalam notasi. Kemudian kita menyatakannya juga dalam tabel. Pertama kita buat tabelnya seperti ini.
Jadi tabelnya ada dua baris untuk X dan baris untuk Fx. Kemudian kita masukkan nilai yang kita dapatkan. Untuk X-nya 0, kita peroleh Fx-nya juga 0. Untuk X-nya 1, tadi kita peroleh Fx-nya yaitu 12. Untuk X-nya negatif 1, kita peroleh Fx-nya 0. Selanjutnya, menyatakan fungsi dengan grafik koordinat kartesius. Caranya pertama kita buat kotak-kotak seperti ini, atau kalian bisa menggunakan buku berpetak. Kemudian dibuat garis mendatar seperti ini. Ini kita namakan sumbu X, kemudian kita buat garis tegak seperti ini dan kita namakan sumbu Fx. Lalu di perpotongannya kita tuliskan bilangan 0. Di sebelah kanan bilangan 0 itu adalah bilangan positif dan di sebelah kirinya bilangan negatif. Kemudian di atasnya bilangan 0 itu bilangan positif dan di bawahnya bilangan negatif. Cara menyatakan fungsi dengan grafik itu seperti ini. Kita lihat ini X-nya 0, Fx-nya 0. Maka kita cari bilangan 0 di sumbu X dan bilangan 0 di sumbu Fx. Lalu diletakkan di titik situ. Selanjutnya, untuk X-nya sama dengan 1, Fx-nya sama dengan 12. Dengan cara yang sama, kita cari bilangan 1 di sumbu X dan bilangan 12 di sumbu Fx. Lalu letakkan titiknya di sini. Untuk X-nya negatif 1, Fx-nya 0, maka kita peroleh titiknya di sini. Dalam grafik ini, kalau daerah asalnya bilangan real, maka fungsi tersebut akan membentuk parabola seperti ini. Tapi untuk saat ini cukup seperti ini saja. Sekian materi kali ini dan satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah tak jarang berbagai percobaan dilakukan demi mendapat fungsi dari suatu hal. Sekian, keep studying.